Halo teman-teman, kamu mencintai pagar kehidupan tapi kamu bingung bagaimana cara menikmati pagar kehidupan dengan cara yang efektif? Caranya gampang. Kamu ketikkan pagar kehidupan di YouTube, kemudian kamu klik channel saya, pilih kategori yang sesuai dengan permasalahan kamu, kemudian kamu klik tulisannya, dan kamu klik play all di sini. Maka dalam sekejap, semua video yang berhubungan dengan permasalahan kamu pun bisa langsung kamu tonton tanpa perlu kamu repot sedikit pun. Selamat menikmati ya. Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan, Aryan Surya. Bagaimanapun keadaan kamu saat ini, saya doakan kamu, semoga kamu sedang dalam keadaan yang terbaiknya ya. Karena kemarin saya sudah memberikan banyak audio atau video buat kamu, dan banyak juga orang-orang yang terinspirasi. Seperti biasanya, saya doakan semoga kamu saat ini sedang dalam keadaan yang terbaik, sehingga kamu pun bisa menjadi orang yang semakin berubah ya, dari waktu ke waktu, semakin lama semakin baik, dengan kamu mendengarkan Pagar Kehidupan. Amin. Kali ini saya ingin memberikan sebuah judul mengenai inspirasi atau diskusi kita kali ini teman-teman, dengan judul Kerja Keras Itu Sumber Kegagalan. Waduh, kalau saya ngomong begini, kayaknya banyak yang protes nih. Enak aja lu mas bro bilang, kerja keras sumber kegagalan. Apaan tuh? Sabar dulu. Sebelum kamu marah, kita biasakan diri kita untuk berlapang dada, mendengarkan apa sih yang ingin saya berikan kepada kamu mengenai suatu hal yang disebut dengan kerja keras. Kamu siap? Oke. Sebenarnya begini teman-teman, audio atau inspirasi yang ingin kita bahas kali ini sebenarnya terinspirasi oleh perkataan motivator lain. Benar, apa yang ingin kita bahas kali ini terinspirasi oleh salah satu perkataan dari motivator yang sudah terkenal di luar sana, yang mengatakan perkataan seperti ini. Bekerja keras itu adalah sahabat bagi orang-orang yang akan menjadi sukses. Ketika saya membaca kalimat ini, saya menganggap bahwa perkataan ini tidak benar. Kenapa? Karena begini, kalau seandainya sekarang juga saya tanyakan kepada kamu, menurut kamu, benar, menurut kamu, kalau saya tanya kerja keras itu apa, yang ada di pikiran atau benak kamu itu apa? Saya berani jamin, kalau saya bertanya kerja keras itu apa, yang ada di pikiran kamu pasti kerja keras sama dengan adalah kerja yang ngotot atau kerja yang ngoyo. Betul apa enggak? Ah enggak mas bro, menurut gua enggak gitu. Sekarang gini, kalau seandainya kamu sekarang saya suruh kerja keras dalam belajar, apa yang kamu lakukan? Kamu pasti akan mengatakan, oh kalau kerja keras mas bro, berarti gue seharian belajar supaya nilai gue bagus. Itu namanya kerja ngotot. Emang gitu ya? Iya, kamu belajar kerja keras. Kalau kamu kerja keras dalam belajar, berarti kamu bilang kamu kerja kerasnya dengan belajar seharian kan tadi? Iya, itu namanya kerja ngotot. Itu kerja keras yang salah. Kalau memang kerja keras ngotot atau ngoyo, itu justru sumber kegagalan kamu yang paling sejati karena kamu kerja keras dengan kerja yang salah. Nah, terus kalau kerja keras itu bukan kerja ngotot atau kerja ngoyo mas bro, kerja keras yang benar itu apa sih? Nah, sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu di Pagar Kehidupan untuk membuka kembali cakrawala pikiran kamu, untuk berdiskusi kepada kamu mengenai pendapat saya. Betul, pendapat saya mengenai kerja keras yang benar itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, kerja keras itu bukan kerja ngoyo. Sekali lagi, kerja keras menurut saya bukan kerja ngoyo, bukan kerja ngotot. Kerja keras yang benar itu harus terdiri dari 3 hal. 3 hal itu yang pertama adalah kerja cerdas, fokus, dan disiplin. Sekali lagi ya, biar kamu jelas. Kerja keras yang benar itu harus terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kerja cerdas. Yang kedua, fokus. Dan yang ketiga, disiplin. Kalau kamu berpikir kerja keras itu adalah ngotot ataupun ngoyo, itu sumber kegagalan kamu karena kamu hanya ingin membunuh diri kamu sendiri demi mencapai target. Itu salah dan tidak perlu. Kerja keras yang paling benar adalah kerja yang harus cerdas, fokus, dan disiplin. Nah sekarang,
Kita bedah satu-satu yuk. Bagaimana sih caranya kita mengimplikasikan atau mengaplikasikan cara-cara yang saya katakan tadi dalam hidup kamu sehari-hari? Sekarang anggap saja begini, saya akan menganggap kamu ceritanya adalah seorang agen asuransi. Kamu adalah seorang sales asuransi, dan kamu ceritanya berdiskusi bersama saya, gimana mas bro, kalau gue ingin menjual asuransi atau menjual produk dengan cara yang lu bilang tadi. Ya, kita ambil contoh itu biar kamu jelas. Cara ini bisa kamu juga gunakan untuk pekerjaan kamu apapun, walaupun kamu bukan pekerja asuransi. Ya, bisa digunakan untuk pekerjaan apapun. Pertama, kamu harus kerja cerdas. Nah, kalau saya bilang kerja cerdas, percaya atau enggak semua orang tahu loh kerja cerdas itu apa. Kerja cerdas itu yang pertama adalah, kamu kerja harus tepat sasaran. Tolong digarisbawahi. Kerja cerdas adalah kerja yang tepat sasaran. Saya sering kali sedih teman-teman, kalau melihat orang punya semangat 45, semangatnya membara, tapi dia kerja tanpa ada sasaran yang jelas. Kerja yang cerdas itu pertama harus tepat sasaran. Tepat sasaran itu gimana mas bro? Tepat sasaran itu kamu harus bekerja tepat sesuai dengan target yang ingin kamu capai. Pertama kamu pelajari dulu, target kamu tuh apa sih dalam bekerja? Target kamu itu siapa? Dan target kamu bagaimana? Sekali lagi ya, kerja cerdas harus tepat sasaran. Dan kerja tepat sasaran itu harus kerja sesuai dengan target. Tanyakan dulu, target gua apa sih dalam pekerjaan ini? Target gua tuh siapa? Dan target gua bagaimana? Target kamu apa? Apa yang ingin kamu capai dengan pekerjaan ini? Misalnya kamu seorang agen asuransi, apa yang ingin kamu capai? Oh, kamu ingin mencapai yang namanya mungkin MDRT. MDRT itu adalah singkatan dari Million Dollar Round Table, di mana kamu punya banyak klien yang membuat kamu dapat penghargaan MDRT. Oke, target kamu bagus. Nah, sekarang pertanyaannya belum selesai. Masuk lagi pertanyaan nomor 2. Target kamu siapa? Target kamu siapa? Contohnya begini, kalau memang target kamu adalah anak muda, kamu cari dong di mana tempat kumpul anak-anak muda. Jangan buang-buang waktu kamu untuk mencari target di mana anak-anak muda tidak berkumpul. Buat apa? Buang-buang waktu. Betul apa enggak? Kalau target kamu orang-orang tua, jangan buang-buang waktu kamu dong dengan berkumpul di tempat di mana-mana banyakkan anak-anak daripada orang-orang tua. Buang-buang waktu dong. Begitu juga kalau kamu ingin menjual produk. Misalnya produk kamu dijual untuk wanita. Kamu pikirkan, gimana ya caranya gue bisa membuat wanita umur sekian dengan produk gue itu tertarik. Kamu bisa fokus ke situ, bukan fokus kepada orang-orang yang bukan target kamu. Jelas gak? Kalau kamu jelas targetnya siapa, fokuslah di mana mereka berkumpul. Fokuslah juga kepada strategi yang tepat, bagaimana caranya kamu bisa menundukkan mereka, yaitu target kamu tadi, siapa itu. Ketika kamu tahu target kamu siapa, strategi itu akan lebih gampang muncul dibandingkan kamu tidak tahu. Fokuslah bagaimana cara menjinakkan mereka, bukan fokus kepada orang-orang yang sebenarnya bukan target market kamu. Jelas apa enggak? Jelas kan? Nah yang ketiga, target kamu bagaimana? Setelah kamu tadi tahu target kamu apa, dan kamu juga tahu target kamu siapa, yang ketiga, target kamu tuh bagaimana? Nah, bagaimana tuh maksudnya gimana, Mas Bro? Begini, target kamu tuh bagaimana? Kamu ini pengen mencapai kesuksesan dengan cara bagaimana? Misalnya begini, kamu ingin mencapai kesuksesan, mencapai target misalnya penjualan sekian puluh juta dalam 1 tahun, atau sekian ratus juta dalam 1 tahun. Nah, kalau kamu pengen punya target 1 tahun sekian ratus juta, itu namanya target kamu jelas. Target kamu jelas waktunya dan jumlahnya, itu maksud saya target kamu bagaimana. Tentukan jumlahnya, tentukan batas waktunya, itu adalah jawaban dari pertanyaan target kamu bagaimana. Nah, dari kamu tahu target kamu apa, dari kamu tahu target kamu siapa, dan dari kamu tahu juga target kamu bagaimana, kamu sudah menjadi orang yang bekerja tepat pada sasarannya. Itu namanya salah satu bagian dari bekerja secara cerdas, kerja tepat sasaran.
Oke mas bro, gue setuju banget sama lo. Kalau kita mau kerja cerdas, kita harus bekerja tepat pada sasaran. Gue setuju banget. Tapi kayaknya itu kurang ya mas bro. Ada lagi nggak salah satu clue atau petunjuk sebuah kerja yang dinamakan kerja cerdas? Ada. Setelah kamu kerja tepat pada sasaran, salah satu bagian dari kerja cerdas yang paling penting adalah apa? Kerja kamu harus berupa kerja yang mau mengambil pelajaran dari setiap kegagalan. Sekali lagi, belajarlah dari kegagalan yang kamu hadapi ketika kamu take action. Ketika kamu take action atau ketika kamu berani melakukan aksi, akan ada beberapa hal yang berhasil dan akan ada beberapa hal yang gagal. Percaya atau enggak, gagal itu lebih banyak memberikan pelajaran berharga loh daripada keberhasilan. Itu fakta. Kalau kamu takut kegagalan teman-teman, kamu rugi. Karena dari setiap kegagalan yang kamu hadapi, itu pelajarannya lebih banyak daripada setiap keberhasilan yang kamu hadapi. Nah, salah satu bagian dari kerja cerdas adalah belajarlah dari kegagalan yang kamu alami. Jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan itu adalah bagian dari sebuah proses yang memberikan kamu ilmu berharga. Nah, itu bagian dari kerja cerdas. Nah, contohnya begini, kita ambil contoh agen asuransi lagi. Kamu tahu bahwa dengan cara menawarkan produk seperti A, itu salah. Kalau udah tahu cara A salah, jangan dipakai lagi dong. Pakai strategi lain selain cara A yang bisa kamu lakukan untuk mungkin merekrut atau menjual produk kamu. Kalau udah tahu cara A salah, kamu pakai lagi, ya nggak akan jebol-jebol tuh target. Masuk akal kan? Belajar dari kegagalan itu, kamu praktek, yang gagal kamu ambil pelajarannya dan jadikan hikmah. Kamu tanya dengan diri kamu sendiri, oke, gue strategi A gagal nih, hikmahnya apa sih yang bisa gue ambil? Oh, mungkin cara gue salah di bagian ini nih, besok gue gak boleh pakai cara ini lagi deh. Gue pakai cara ini salah, berarti gue besok pakai cara itu. Nah, besok kalau cara itu gagal lagi, jangan nangis. Ambil pelajarannya lagi, hikmahnya apa ya? Terus belajar dari kegagalan yang kamu alami. Dari situ kamu sudah melakukan proses yang disebut dengan bekerja cerdas. Jadi mas bro, sebenarnya unik ya, kalau yang namanya keberhasilan itu berawal dari pengalaman kita menghadapi kegagalan. Betul, kegagalan itu justru ilmunya lebih banyak teman-teman dibandingkan ketidakgagalan. Jadi kalau kamu gagal jangan nangis, kamu ingat, oh iya, kata pagar kehidupan kalau gagal ilmunya lebih banyak. Yes, gue gagal, gue ambil pelajarannya apa nih yang bisa gue ambil dari gagalnya gue tadi. Kamu catat gagalnya apa dan ambil pelajarannya. Jangan lakukan hal yang sama untuk strategi berikutnya. Simple kan? Masuk akal nggak? Masuk akal. Itu kerja cerdas. Nah mas bro, oke, kalau kerja cerdas gue udah jelas. Tadi lu bilang, untuk bisa bekerja keras dengan baik, kita harus mengambil 3 hal kan? Ada kerja cerdas, ada fokus, ada juga disiplin. Nah yang nomor 2 fokus nih gimana maksudnya mas bro? Gue masih kurang jelas. Nah, kalau kita bicara fokus, sebenarnya saya sudah memberikan sebuah video atau audio yang detail banget waktu sekitar beberapa bulan yang lalu, penjelasan mengenai fokus. Kamu bisa melihatnya di sebuah video yang gambarnya kalau tidak salah sebuah teropong ya. Kamu bisa cari di channel saya. Tapi saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai sebuah fokus supaya kamu pun tidak kehilangan waktu untuk bisa sekedar tahu gitu ya. Fokus itu apa? Begini, fokus itu, pengertian yang paling benar dari fokus adalah kamu pantang berhenti sebelum mencapai hasil. Sekali lagi, fokus itu pantang berhenti sebelum mencapai hasil. Kamu kan tadi punya target toh. Iya kan? Nah, kamu jangan berhenti sebelum kamu mencapai target. Aduh, tapi susahnya bukan main mas bro. Ya itu cobaannya. Itu cobaannya. Kalau kamu berhenti, kamu game over, kamu gagal. Dan orang gagal itu sebenarnya nggak ada. Orang gagal itu hanyalah orang yang mengatakan dirinya putus asa, gue berhenti, titik. Itu gagal. Tapi kalau kamu belum berhasil masih maju lagi, dan maju lagi, itu namanya belum gagal. Dan kalau kamu fokus, kamu akan pantang berhenti sebelum mencapai hasil. Itu fokus.
coba lagi sampai kamu mencapai target. Satu hal yang membuat orang gagal dalam hidup ini teman-teman, adalah mereka suka melakukan lompat katak dalam tanda kutip, mereka suka melakukan lompat katak dalam karir mereka. Dari bisnis satu belum berhasil, mereka lompat lagi ke bisnis baru. Bisnis baru belum berhasil, dia lompat lagi. Karena tidak ada satupun yang difokusin, gak ada yang berhasil. Kalau kamu ingin berhasil, fokuslah. Hindari lompat katak, kerjakan satu bisnis sampai berhasil dulu, baru coba bisnis baru. Jangan berhenti sebelum berhasil, itu fokus. Jelas ya? Nah, kalau kamu sudah bisa kerja cerdas tadi, dan kamu juga sudah bisa fokus, ada satu lagi nih yang paling penting, yang kalau kamu mau melakukan ini, semua akan baik-baik saja. Yang ketiga itu yang disebut dengan disiplin. Kata disiplin ini kayaknya kamu udah pusing ya. Kalau disebut disiplin kayaknya kamu udah inget pelajaran sekolah SD dulu, dimana kita selalu kalau misalnya nggak buat PR, dipentung sama guru gitu kan. Padahal disiplin itu nggak selamanya berhubungan dengan kekerasan loh. Disiplin itu apa mas bro? Disiplin yang harus kamu lakukan kalau kamu ingin mencapai target adalah begini. Kamu buat yang disebut dengan to-do list. Aduh, to-do list itu apa mas bro? To-do list itu artinya adalah sebuah rencana, sebuah planning yang harus kamu lakukan dalam rangka mencapai target kamu. Jadi dalam mencapai target teman-teman, kita butuh usaha kan? Nah usahanya itu kamu rangkum dalam bentuk planning atau rencana-rencana yang harus kamu patuhi. Misalnya kamu ingin ujiannya mendapatkan nilai bagus. Nah gimana caranya supaya ujian kamu mendapatkan nilai bagus? Nah caranya adalah membuat to-do list mengenai belajar. Gimana ya caranya supaya ujian gue minggu depan mendapatkan nilai bagus? Oh caranya begini. Dengan cara gue belajar setiap malam selama 2 jam. Nggak boleh tidak belajar. Nah itu namanya rencana atau to-do list. Begitu juga kalau kamu mungkin seorang agen asuransi. Gimana caranya supaya gue mencapai target? Oh kamu buat yang namanya to-do list atau rencana. Gue harus ketemu orang minimal 1 orang 1 hari. Nah kamu patuhi itu namanya disiplin. Kamu patuhi rencana-rencana itu sepatuh-patuhnya. Kamu buat daftar ya. Kamu buat daftar nomor 1 target kamu apa, dan kamu tulis di bawahnya rencananya harus ngapain. Gampang kan? Cuman 2 itu saja. Kamu patuhi sepatuh-patuhnya, disiplin sedisiplin-disiplinnya. Contohnya tadi, gue pengen mencapai penghasilan total ratusan juta per tahun mas bro. Dalam rangka itu mas bro, gue harus disiplin, misalnya tadi ya, ketemu orang setiap hari 1 kali. Misalnya begitu. Patuhi sepatuh-patuhnya. Nah, kalau kamu hanya patuh sepatuh-patuhnya, kayaknya berat gitu ya. Patuh sepatuh-patuhnya itu kayaknya membuat kamu malas melakukan sesuatu hal yang sudah kamu buat sendiri. Betul nggak? Nah, supaya kamu nggak malas, biasanya saya memberikan 2 hal. 2 hal itu yang disebut dengan penghargaan dan hukuman. Penghargaan, berikanlah diri kamu sendiri penghargaan ketika kamu sudah berani atau berhasil disiplin. Penghargaannya macam-macam. Bisa mungkin kamu membeli makanan kesukaan kamu yang murah-murah. Bisa mungkin kamu mendengarkan musik-musik enak yang kamu suka banget. Kamu katakan diri kamu kepada diri kamu begini, wahai diriku, aku sudah hebat bisa disiplin, ini hadiah buat kamu. Jadi ketika kamu sudah berhasil disiplin, jangan langsung belajar lagi, fokus lagi, enggak. Kasih penghargaan dulu dong diri kamu. Dengerin lagu kesukaan kamu, makanan-makanan kesukaan kamu, main games dulu, ketemu pacar dulu, ketemu teman dulu, apapun bentuknya, berikan diri kamu penghargaan. Nah, kalau penghargaan itu kamu berikan ketika kamu sudah berani atau sudah bisa disiplin. Tapi ada satu hal yang harus kamu berikan juga seandainya kamu melalaikan kedisiplinan. Hal itu yang disebut dengan hukuman. Waduh mas bro, kalau hukuman berarti gue harus mencut diri gue sendiri pakai bambu? Bukan. Bukan mencut diri kamu sendiri pakai bambu. Hukuman yang saya maksud adalah hukuman yang membangun. Misalnya, kamu harus ketemu orang setiap hari 1 kali nih dalam rangka menjual produk kamu. Ketika kamu tidak bisa memenuhi itu karena mungkin males, karena mungkin kamu terpenjara hawa nafsu gitu ya untuk tidak melakukan disiplin, kamu kasih hukuman diri kamu dengan cara melakukan suatu hal yang disebut dengan hukuman yang membangun. Kalau hari ini gue tidak ketemu klien atau ketemu orang 1, berarti besok 2. Kalau hari ini gue tidak bisa belajar 2 jam, berarti besok gue belajar 4 jam.
Dari situ kamu memberikan diri kamu sendiri hukuman, tapi hukuman itu membuat kamu justru mendekatkan diri dengan target kamu. Jelas nggak? Jadi hukumannya adalah hukuman yang membangun. Dari situ kamu akan menjadi pribadi yang disiplin. Wah, mantap banget mas bro. Tapi ada pertanyaan penting nih yang mungkin ditanyakan banyak orang. Boleh nggak sih kita dalam mencapai tujuan berfoya-foya? Pertanyaannya adalah begini mas bro. Boleh nggak sih kita berfoya-foya ketika kita ingin mencapai target? Jawabannya boleh. Loh kok boleh? Kan banyak tuh motivator di luar sana bilang, singkirkan dulu foya-foya kamu demi mencapai tujuan. Kalau menurut saya, mereka salah. Disiplin itu termasuk ke dalam kategori disiplin berfoya-foya. Nah, bingung kan lo? Disiplin berfoya-foya itu apa? Disiplin berfoya-foya maksud saya, tepati dong waktu kamu untuk tidur, untuk makan, untuk berrekreasi, untuk pacaran, untuk ketemu teman. Kamu juga butuh itu semua, tapi berikan porsi waktu yang tepat. Oh jadi foya-foya boleh mas bro? Boleh, cuman porsinya harus tepat. Itu juga bagian dari disiplin. Disiplin berfoya-foya itu penting. Nah, kalau kayak begini gue setuju mas bro. Bener, kalau kamu bisa disiplin, termasuk disiplin berfoya-foya, hidup kamu pun akan seimbang, akan balance. Itulah prinsip saya di dalam bekerja keras. Jadi dari apa yang saya bagikan tadi teman-teman, itulah prinsip saya dalam bekerja keras yang benar. Jadi mulai detik ini, kalau ada orang ngomong di depan kamu, kerja keras itu harus ngoyo, kamu doakan dia. Sambil kamu doakan dia, kamu sentuh punggungnya, kamu bilang, coba deh lu dengerin video Pagar Kehidupan yang ini. Siapa tahu pikiran lu bakal terbuka. Kasihani mereka dan bantu mereka supaya mereka bisa kerja keras dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Oke? Semoga apa yang saya bagikan kepada kamu teman-teman kali ini bisa membuka cakrawala pikiran kamu dan membuat kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di dalam bekerja, terutama dalam menjual apapun yang ingin kamu jual. Ingat, tidak ada yang tidak bisa kamu capai, semua bisa kamu capai asalkan caranya betul. Benarkan cara kamu, betulkan cara kamu, maka target kamu pun akan bisa tercapai dengan baik. Jangan lupa subscribe channel Pagar Kehidupan untuk mendapatkan banyak video baru yang berkualitas. Segera subscribe ya, untuk merubah hidup kamu sendiri. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.